Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumahnya untuk amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dari majelis kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, dan selalu kita teladani Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, a'azzanallah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang kelima dari kitab Fawaidul Fawaid, yaitu tentang ma'rifatullah melalui keindahannya. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui keindahan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala melalui keindahan pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini, di antara bentuk ma'rifatullah yang paling tinggi adalah ma'rifatullah dengan mengetahui keindahannya. Kita harus tahu ya, ma'rifatullah maksudnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ma'rifatullah yang paling tinggi adalah ma'rifatullah dengan mengetahui keindahannya atau melalui keindahannya. Ma'rifat seperti ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu. Kenapa? Karena umumnya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu sifatnya. Dan orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengenalnya dengan mengetahui kesempurnaannya
keagungannya dan keindahannya. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu tentang sesuatu, maka kita akan cari-cari speknya, kita akan cari-cari sifatnya. Apalagi sesuatu itu belum pernah kita lihat. Dari sifat-sifat inilah kita tahu tentang sesuatu yang belum pernah kita lihat itu. Kalau kita hanya tahu sesuatu itu dari satu sifat saja, maka pengenalan kita terhadap sifat itu masih sedikit, belum menyeluruh. Berbeda kalau kita mengetahui sifat yang sangat banyak tentang sesuatu itu, maka pengetahuan kita menjadi lebih menyeluruh. Begitu pula dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Semakin banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui, maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui kesempurnaan Allah, mengetahui keagungan Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengajak kita untuk memahami keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah zat yang sangat indah. Sebelum masuk ke pembahasan atau ke ucapan beliau, termasuk di antara yang menunjukkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang menunjukkan tentang nikmat yang paling disenangi oleh penduduk surga. Nikmat apa? Melihat Allah. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan nikmat tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hanya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, surga disebut sebagai al-husna di situ. Dan ziyadah, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa penduduk surga mereka tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih mereka senangi, lebih mereka cintai melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih dicintai, disenangi oleh penduduk surga melebihi nikmat ini. Walaupun di sana ada bidadari. Walaupun di sana ada bidadari yang sangat disenangi oleh penduduk surga. Tapi itu tidak ada apa-apanya apabila dibanding dengan hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang indah, maka tidak ada yang seperti ini. Tidak akan menjadi nikmat yang paling disenangi oleh penduduk surga. Padahal ya, kenikmatan surga itu sudah di atas khayalan manusia. Kenikmatan surga itu sudah di atas khayalan manusia. Itu saja masih kalah dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di sini ingin membawa kita dalam pembahasan tentang betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak pernah melihat Allah ya.
Tapi lihat bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dengan sangat luar biasa di sini. Beliau mengatakan memahami keindahan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah. Makanya tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Anda membayangkan semua makhluknya mempunyai keindahan yang sama seperti makhluk terindah di dunia. Jadi misalnya seluruh makhluk ini, misalnya manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, diciptakan dalam bentuk yang paling indah, paling tampan, paling cantik. Kemudian dikumpulkan semuanya. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seandainya Anda membayangkan semua makhluknya mempunyai keindahan yang sama seperti makhluk terindah di dunia. Kemudian Anda bandingkan keindahan lahir dan batin mereka semuanya dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala, niscaya keindahan makhluk-makhluk itu tidak ada nilainya sama sekali. Niscaya keindahan makhluk-makhluk itu tidak ada nilainya sama sekali. Coba bayangkan ya. Bidadari saja ya. Tidak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bidadari sudah sangat luar biasa. Kalau antum lihat ya, sifat bidadari di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah itu sangat luar biasa. Wajahnya bidadari saja, kalau muncul di dunia ini menjadi terang semua bumi ini. Itu disebutkan di dalam hadis. Bagaimana matanya disebutkan, ya, matanya itu mata yang lebar, al-ain, ya, mata yang lebar. Kemudian matanya yang hitam sekali, yang putih sekali. Disebutkan kulitnya seperti kulit yang seperti kulitnya telur burung yang masih tertutup oleh bulu-bulu induknya. Putih tapi kemerah-merahan. Disebutkan di dalam Al-Quran. Belum sifat-sifat yang lainnya yang sangat banyak. Ini sangat luar biasa. Tidak bisa kita bandingkan dengan orang di dunia sama sekali. Walaupun dikumpulkan semuanya. Lawan satu bidadari, semua orang kalah. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bidadari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan keindahan makhluknya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahkan perbandingan antara sinar lentera yang redup
Dan sinar matahari yang memancar kuat sekalipun tidak bisa mewakili perbedaan keindahan antara keduanya. Antara Allah dengan seluruh makhluknya ketika diciptakan dengan ciptaan yang paling indah dijadikan satu, itu tidak, ya masih belum seperti perbedaan antara lentera yang ledup dengan matahari yang sinarnya sangat kuat sekali. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menunjukkan ya betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya tidak bisa dibandingkan. Ini antara Khalik dengan makhluk. Ini antara pencipta dengan yang diciptakan. Ya tidak bisa dibandingkan. Keindahan Allah cukuplah ditunjukkan dengan kenyataan bahwa seandainya hijab dibuka dari wajahnya, seandainya hijab dibuka dari wajah Allah Subhanahu wa taala, niscaya sinar kemuliaan Allah akan membakar semua makhluk yang terlihat hingga akhir pandangannya, yakni akan membakar semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sinar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua makhluk yang ada. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan di dalam hadis. Lau kushifal hijabu an wajhihi la ahraqat subuhatuhu mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hijab, memiliki tabir. Hijabuhun nur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabirnya Allah Subhanahu wa taala itu cahaya. Kalau tabir ini disingkap, maka semua makhluknya terbakar. Semua makhluknya akan terbakar. Itu menunjukkan betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya makhluk-makhluknya. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menunjukkan betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan keindahan Allah juga cukup dijelaskan dengan kenyataan bahwa segala keindahan baik yang lahir maupun yang batin, baik di dunia maupun di akhirat, semua itu berasal dari ciptaannya. Lantas bagaimana kiranya keindahan zat yang telah menciptakan segala keindahan tersebut? Jadi yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang ada di dunia, yang ada di akhirat, yang indah-indah, yang luar biasa keindahannya. Semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ciptaannya saja seindah itu, bagaimana dengan penciptanya? Bagaimana dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan keindahan Allah cukup digambarkan juga dengan kenyataan bahwa karena dialah dengan kenyataan bahwa dialah yang memiliki semua kemuliaan, kekuatan, kemurahan hati, kebaikan, ilmu dan keutamaan. Jadi semua kemuliaan, kekuatan, kemurahan hati, kebaikan, ilmu dan keutamaan ini semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemuliaan, kekuatan, kemurahan, kebaikan, ilmu dan keutamaan yang ada di makhluk itu pun sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang demikian tentunya ya benar-benar mengumpulkan semua keindahan. Bahkan karena cahaya wajahnya. Bahkan karena cahaya wajahnya semua kegelapan menjadi terang benderang.
sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya ketika beliau dilempari batu di Taif. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku memohon perlindungan dengan cahaya wajahmu yang telah membuat semua kegelapan bersinar karenanya dan yang menjadikan urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, di sisi Rabbmu tidak ada istilah malam dan siang, karena semua cahaya yang ada di langit dan di bumi berasal dari cahaya wajahnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya dari semua cahaya yang ada di langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya yang menyinari semua langit dan bumi. Pada hari kiamat kelak, hari penegakan keadilan, bumi akan bersinar dengan cahayanya. Ini menunjukkan betapa indahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu nama Allah yang termasuk Asmaul Husna adalah Al-Jamil. Al-Jamil yang artinya yang maha indah. Seperti itulah yang disebutkan dalam hadis beliau, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha indah. Dan dia menyukai yang indah-indah. Keindahan Allah sendiri terdiri atas 4 sisi atau 4 tingkatan. Ada keindahan zat, ada keindahan sifat, ada keindahan perbuatan, ada keindahan nama. Ya. Keindahan zat, sifat, perbuatan dan nama. Semua ini menunjukkan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nama Allah itu nama-nama yang paling indah. Semua sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang paling indah. Semua perbuatan Allah juga demikian. Perbuatan-perbuatan yang paling indah. Begitu pula dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan zatnya. Ya. Jadi zat, sifat, perbuatan dan nama-namanya. Semuanya merupakan sesuatu yang paling indah. Maka dari itu semua nama Allah itu adalah yang terbaik. Semua sifatnya yang paling sempurna. Dan semua perbuatannya yang paling hikmah. Paling maslahat, paling adil dan paling rahmat. Adapun keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keindahan zatnya. Adapun keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala serta segala yang berhubungan dengan zatnya, hal tersebut tidak bisa dijangkau dan diketahui oleh selain Allah. Tidak ada yang tahu keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hayalan kita terlalu kerdil untuk membayangkan keindahan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allah, kita membayangkan makhluk Allah saja tidak bisa. Ya, banyak yang tidak bisa kita bayangkan.
kita tidak bisa membayangkan surga. Kalau kita membayangkan kenikmatan yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang surga itu, ya, maka hakikat surganya itu masih di atasnya. Ini hanya bayangan kita saja. Karena Allah sudah katakan bahwa nikmat surga itu nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Makanya kalau kita mendengar di dalam surga itu nanti ada pohon kurma. Ya kita bisa membayangkan pohon kurma yang ada di dunia. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Di surga ada pohon delima, rumman. Kita fahamnya delima ya delima yang kita lihat di dunia. Tapi hakikatnya yang di surga tidak seperti itu. Jauh lebih sempurna, lebih indah, lebih enak dan seterusnya. Di surga disebutkan ada daging burung. Ya walahmi tairin mimma yashtahun. Ada daging burung yang disukai oleh penduduk surga. Ya kita fahamnya daging burung itu. Tapi yakinlah, ketahuilah, ingatlah bahwa yang ada di hayalan kita itu masih jauh di bawah hakikat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan penciptanya? Maka kita sama sekali tidak bisa menjangkau, ya. Bagaimana indahnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala karena lemahnya kita sebagai manusia. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, semua makhluk hanya bisa mengetahui sebatas penjelasan yang dia berikan kepada sebagian hambanya, yaitu Rasulnya. Sebab keindahan zat Allah itu tidak dapat dilihat oleh selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat Allah. Ketika Isra Mi'raj yang belum lama ini atau hari ini, yang hari ini diperingati, iya. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Rasulullah SAW hanya mendengar firman Allah. Dan Rasulullah SAW melihat nur, melihat cahaya yang menjadi hijabnya Allah. Jadi yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah nur itu, cahaya yang menjadi hijab, menjadi tabirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang ini. Apakah engkau melihat Rabbmu? Ketika Mi'raj, Rasulullah SAW mengatakan, nurun anna arah. Yang aku lihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang disebutkan di dalam hadis yang lain yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, kalau tabir ini dibuka, semua makhluk Allah terbakar. Ya karena lemahnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini. Adapun nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan ahli surga menjadi makhluk yang kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wajahnya kepada mereka, mereka bisa melihatnya bahkan menikmatinya. Bahkan mereka mengatakan tidak ada nikmat yang lebih mereka senangi melebihi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, semua makhluk hanya bisa mengetahui sebatas penjelasan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya.
seperti Rasulnya. Sebab keindahan zat Allah itu tidak dapat dilihat oleh selain Allah, tertutup oleh pakaian kemuliaan dan kain keagungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kebesaran adalah pakaian atasku dan keagungan adalah pakaian bawahku. Mengingat sifat kibriya, yaitu sifat kebesaran itu lebih agung dan lebih luas daripada sifat yang lainnya, maka sifat itu pantas diibaratkan dengan pakaian. Allah itu maha besar, lagi maha luhur, dan dia maha tinggi, lagi maha agung. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengungkapkan, zat Allah itu ditutupi oleh sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya itu ditutupi oleh perbuatannya. Zat Allah ditutupi oleh sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah ditutupi oleh perbuatannya. Lantas bagaimana menurut Anda keindahan yang ada di balik tabir sifat-sifat kesempurnaan serta yang ada di balik tabir sifat keagungan dan kemuliaan itu? Maksudnya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menggambarkan keindahan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada sifat-sifatnya. Di sana ada perbuatan-perbuatannya. Kalau sifat-sifatnya saja seperti itu, perbuatannya saja seperti itu indahnya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat itu dan yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dari sinilah kita dapat memahami sebagian dari makna keindahan zatnya. Beliau katakan sebagian. Dari sifat-sifat tersebut, dari perbuatan-perbuatan tersebut, kita tahu sebagian dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat di surat Al-An'am. Allah katakan la tudrikuhul absar. Baik. La tudrikuhul absar. Ya. Di ayat 103 surat Al-An'am. La tudrikul absar artinya bahwa mata tidak ada yang bisa meliputi Allah. Ini salah satu penafsiran, dan penafsiran ini penafsiran yang sangat kuat. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah. Apa yang dimaksud dengan meliputi Allah? Yang bisa melihat dengan menyeluruh. Tidak ada yang bisa melihat Allah dengan pandangan yang menyeluruh. Pandangan yang benar-benar meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam mimpi. Ya. Dan dalam mimpi pun yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bukan zat yang sebenarnya. Ya. Itu gambaran. Ya, bukan zat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Taib. Saya ingin, karena ini hari peringatan Isra Mi'raj ya, dan kita tidak memperingatinya, hanya munasabah ya. Orang-orang banyak yang meyakini kejadian Isra Mi'raj. Dan kejadian Isra Mi'raj itu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Makkah ke Masjidil Aqsa di malam hari. Jadi Rasulullah dibawa oleh burak, kendaraan yang sangat cepat itu,
hewan seperti kuda yang sangat cepat larinya. Sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis Rasulullah SAW naik tangga Mi'raj. Jadi bukan burak ini yang menyampaikan Rasulullah ke langit, bukan ya. Ada tangga, makanya namanya Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Ada tangga yang mengantarkan Rasulullah SAW ke langit. Kemudian dari langit pertama naik lagi ke langit kedua, naik lagi ke langit ketiga, dan Rasulullah SAW bertemu dengan sebagian nabi di setiap langit tersebut. Sampai ke langit ketujuh, ada yang mengatakan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim, ya, sedang bersandar di Ka'bahnya penduduk langit, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana malaikat Jibril pun tidak bisa naik lagi. Sudah itu Sidratul Muntaha sudah tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh makhluknya. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril sampai di sana saja. Setelah itu Rasulullah naik lagi sendirian. Ketika itulah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah SAW menerima langsung perintah untuk sholat 5 waktu. Cerita ini, itu cerita yang seringkali diabaikan isinya. Orang-orang yang bercerita seperti ini seringkali menafikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas. Padahal seringkali setiap tahun diulang-ulang cerita ini. Tapi untuk mengatakan bahwa Allah di atas makhluknya, mereka tidak terima. Bahwa Allah berada di atas arasy-Nya, mereka tidak mau menerima. Padahal setiap tahun diperingati. Maka ini harusnya ya menjadi koreksi. Ketika kita meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat 5 waktu itu dengan naik ke atas, ke langit 1, langit 2, di atasnya lagi ada langit lagi, sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha naik lagi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas makhluknya. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa mengompromikan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas makhluknya. Allah bersama makhluknya. Allah bersama kita dengan zatnya. Sedangkan di sisi lain mereka bercerita seperti itu. Ada juga yang mengatakan Allah tidak bertempat. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Allah Subhanahu Wa Taala di suatu tempat. Ini sangat bertentangan ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala secara tegas di dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di dalam surat Thaha Allah katakan bahwa Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih itu berada di atas arsy-Nya. Baik, kembali lagi ke tema kita. Disebutkan di sini tentang jenjang ma'rifatullah. Ya, kata-kata jenjang ma'rifatullah ini tambahan ya. Tambahan dari penerjemah. Ya, begitu pula yang A tadi, memahami keindahan Allah. Ini di naskah bahasa Arabnya tidak ada. Itu tambahan dari penerjemah untuk memberikan penjelasan lebih. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullahu ta'ala, ma'rifatullah, seorang hamba dapat meningkat dari ma'rifatul af'al, yaitu mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya, ke ma'rifatus sifat, yaitu mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya.
Dan dari ma'rifatus sifat meningkat ke ma'rifatul dzat. Ya. Ma'rifatus sifat mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya, ke ma'rifatul dzat yaitu mengenal Allah dengan mengenal dzatnya. Jadi tingkatan yang pertama mengenal perbuatan Allah. Dari perbuatan ini kita mengenal sifat-sifatnya. Dari sifat-sifatnya kita mengenal dzatnya. Apabila seorang hamba telah mengetahui keindahan dari perbuatan-perbuatan Allah, maka pengetahuan itu akan menunjukkan kepadanya tentang keindahan sifat-sifat Allah. Dan pengetahuannya tentang keindahan sifat-sifat Allah tersebut akan memberinya petunjuk kepada keindahan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, jelaslah sudah bahwa semua pujian hanya milik Allah. Tidak ada satupun dari makhluknya yang sanggup menghitung pujian yang pantas untuknya. Sebab hanya Allah lah yang mengetahui pujian seperti apakah yang pantas bagi dirinya. Ya. Hanya Allah yang tahu pujian yang pantas untuk dirinya. Dialah yang berhak untuk disembah karena zatnya. Dicintai karena zatnya. Disyukuri karena zatnya. Dia pun mencintai, memuji dan menyanjung dirinya. Kecintaannya terhadap dirinya, pujian dan sanjungannya hanya kepada dirinya, serta pengesaannya hanya untuk dirinya. Semua itu merupakan hakikat pujian, sanjungan, cinta dan tauhid yang sesungguhnya. Ya, ini harus dibaca berulang-ulang ya untuk mengetahui yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di sini, hanya Allah yang berhak untuk disembah karena zatnya. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga yang dicintai, yang berhak untuk dicintai karena zatnya. Adapun yang lain dicintai bukan karena zatnya. Segala sesuatu tidak ada yang dicintai karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu dicintai karena sesuatu yang lain, bukan karena zatnya. Ya seperti seseorang ya ketika dia mencintai harta, dia senang kepada harta. Apakah karena hartanya? Bukan. Dia bukan senang karena hartanya. Tapi dia menganggap bahwa harta itu bisa memberikan dia kebahagiaan, ketenangan, dan yang lainnya. Begitu pula dengan kecintaan kepada kedudukan. Kalau orang tahu kedudukan itu akan menyengsarakan dia, apakah dia akan cari kedudukan? Jawabannya tidak. Sehingga kedudukan ini bukan tujuan. Sebenarnya yang dicari adalah sesuatu di balik kedudukan itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah memang karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang karena Allah. Karena dia adalah Allah maka kita mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan syukur ya. Kita berterima kasih kepada seseorang ya. Itu karena dibalik itu. Karena bukan karena dia, karena sesuatu dibalik kebaikan dia. Berbeda ketika kita bersyukur kepada Allah, memang karena kita bersyukur kepada Allah. Karena semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau kita bersyukur kepada orang. Kebaikan yang diberikan oleh orang itu bukan dari dia. Tapi sebenarnya dari siapa? Dari Allah. Jadi dia disyukuri bukan karena zatnya. Tapi karena dia menjadi perantara Allah untuk menyampaikan nikmat itu kepada kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri Allah karena memang kita bersyukur kepada Allah. Memang semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Disebutkan di sini Allah pun mencintai, memuji dan menyanjung dirinya. Kecintaan Allah terhadap dirinya, begitu pula pujian Allah kepada dirinya dan sanjungan Allah terhadap dirinya serta pengesaan Allah terhadap dirinya, semua itu merupakan hakikat pujian, sanjungan, cinta dan tauhid yang sesungguhnya. Karena hanya Allah yang tahu tentang dirinya. Sehingga pujian yang pantas untuk dirinya, ya pujian Allah untuk dirinya sendiri. Sanjungan yang paling pantas untuk Allah, ya sanjungan yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Cinta yang paling pantas untuk Allah adalah cinta Allah terhadap dirinya sendiri. Begitu pula tauhid, ya. Tauhid yang sesungguhnya adalah tauhidnya Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Karena yang tahu tentang hakikat Allah hanya Allah saja. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dijelaskan lagi, hanya Allah yang mengetahui pujian yang pantas bagi dirinya. Maka ketika Allah memuji dirinya, itulah pujian yang hakiki. Tentu melebihi pujian makhluknya kepadanya. Sekuat apapun kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih pantas dari pujian itu. Allah lebih pantas dari pujian itu. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memuji Allah, maka Allah lebih pantas dari yang lebih dari itu. Kemudian di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat-sifat dan perbuatannya sebagaimana dia mencintai zatnya sendiri. Semua perbuatan Allah adalah baik dan dicintai. Bahkan sekalipun di antara hasil ciptaannya ada yang dibencinya, tetapi tidak ada satupun hakikat perbuatannya yang dia benci. Disebutkan di sini dalam naskah aslinya, faqullu af'alihi hasanun mahbub. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang baik dan dicintai. Wa in kana fi maf'ulihi ma yubghiduhu wa yakrahuhu. Walaupun pada sebagian makhluknya ada yang dia benci dan dia tidak sukai. Falaisa fi af'alihi ma huwa makruhun maskhut. Maka tidak ada pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dibenci dan sesuatu yang dia murkai. Di sini ada ini masalah akidah ya. Bedakan antara perbuatan Allah dengan ciptaan Allah. Perbuatan Allah itu baik semuanya. Perbuatan Allah itu baik semuanya. Akan tetapi yang diciptakan oleh Allah bisa jadi tidak disukai oleh Allah. Seperti misalnya Allah menciptakan iblis tidak? Yang menciptakan iblis siapa? Allah. Tindakan Allah, perbuatan Allah menciptakan iblis itu baik. Tapi iblisnya dibenci oleh Allah. Iblis itu apa? Objek yang dibuat oleh Allah. Tapi perbuatan Allah menciptakan iblis baik. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Ustaz, bagaimana maksudnya ini? Allah menciptakan iblis untuk suatu kebaikan. Kalau tidak ada iblis, maka apakah ada taubat? Kalau tidak ada iblis, apakah ada taubat?
Dari mana kita bertaubat? Kita tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang menggoda manusia. Kalau tidak ada yang menggoda manusia, berarti manusia tidak melakukan dosa. Kalau manusia tidak melakukan dosa, maka mereka tidak bertaubat. Mereka tidak beristighfar. Kalau tidak ada iblis, tidak ada jihad. Jihad fisabilillah, amalan yang sangat mulia itu menjadi tidak ada. Karena semua orang menjadi mukmin. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada jihadun nafs. Kita itu bertarung dengan nafsu keburukan kita. Nafsu keburukan kita menginginkan A, kita harus menyelisihinya. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Ada jihad di sini. Dan nafsu kita sangat dipengaruhi oleh iblis ini. Dan bala tentaranya. Intinya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis itu baik. Tapi iblisnya disifati dengan sifat yang buruk. Iblisnya sifatnya buruk. Tapi perbuatan Allah menciptakan iblis itu perbuatan yang baik karena banyak hikmah di sana. Ya, ini maksud dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa kullu af'alihi hasanun mahbub. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik dan dicintai oleh Allah. Wa in kana fi maf'ulatihi ma yubghiduhu wa yakrahuhu. Walaupun pada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada makhluknya, ada sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Seperti ya bencana, musibah. Terutama yang berkaitan dengan agama. Kemaksiatan-kemaksiatan itu dibenci oleh Allah, tidak? Dibenci oleh Allah. Siapa yang menciptakan kemaksiatan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perbuatan Allah menciptakan itu baik. Karena adanya hikmah-hikmah. Kebaikan-kebaikan yang timbul karena hal tersebut. Makanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang buruk. Tapi ada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk. Baik, saya contohkan lagi gempa. Gempa itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan bumi itu menjadi bergerak, menjadi bergetar. Perbuatan Allah menggetarkan bumi ini perbuatan baik. Karena di balik musibah itu ada banyak hikmah. Hikmahnya lebih besar daripada musibahnya. Sehingga perbuatan Allah ini perbuatan yang baik. Gempa ini, dengan gempa akhirnya orang-orang pada taubat. Orang-orang pada sadar. Orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Tapi gempanya gempanya itu tidak disukai. Ya. Objek yang telah diciptakan itu ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab, kufurnya istri Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadikan mereka kufur juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah menjadikan mereka kufur ini perbuatan yang baik. Karena di sana banyak hikmah yang bisa kita ambil. Tapi kufurnya mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita harus bedakan antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau tidak difahami dengan baik berbahaya. Berbahayanya apa? Orang akan mengatakan babi itu halal. Kenapa? Ini kan ciptaan Allah. Berarti Allah itu suka kepada babi. Karena Allah yang menciptakan. Oh, berarti iblis itu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengikuti iblis tidak ada masalah. Berbahaya seperti ini. Jadi bedakan antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah pasti baik. Pasti baik. Tapi ciptaan Allah ada yang Allah tidak sukai, ada yang Allah benci. Yang Allah benci itulah yang harus kita jauhi. Ya, yang Allah benci itulah yang harus kita jauhi, yang Allah ridai, Allah sukai, itulah yang harusnya kita dekati. Taib. Tidak ada satupun hakikat perbuatannya yang dia benci. Iya. Ini perbuatan dan ciptaan harus dibedakan. Ibnu Qayyim meneruskan, beliau mengatakan di alam ini pada hakikatnya tidak ada satupun yang boleh dicintai dan dipuji karena zatnya selain Allah. Tidak ada satupun yang boleh dicintai dan dipuji karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan terhadap sesuatu selain Allah dapat dibenarkan jika dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Akan tetapi jika tidak demikian, sungguh itu adalah kecintaan yang keliru dan sia-sia. Seperti itulah hakikat ilahiyah. Ilah yang hak adalah ilah yang dicintai dan dipuji karena zatnya. Renungkanlah bila kebaikan Allah Subhanahu wa taala, anugerah nikmatnya, sifat santunnya, pemberian maafnya, pengampunannya, belas kasihannya dan rahmatnya, semua itu disertakan bersama zatnya, maka tentu dia semakin berhak untuk mendapatkan cinta dan pujian tersebut. Ya kalau kita tahu ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengetahuan itu kita gabung dengan pengetahuan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan kita semakin mencintai dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dengan itu ia mampu mencintai dan memuji Allah karena zat dan kesempurnaannya. Ia pun harus meyakini bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat berbuat baik dengan memberikan segala macam nikmat lahir maupun batin kecuali Allah. Sehingga hamba itu akan mencintai Allah karena kebaikan dan anugerah nikmatnya, lalu memujinya atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Jadi ia dapat mencintai Allah karena dua hal tersebut, yaitu karena zat dan anugerahnya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah karena tidak ada kecintaan seperti rasa cinta kepadanya. Cinta yang disertai ketundukan atau kepatuhan merupakan hakikat ubudiyah, yaitu hakikat ibadah dan penghambaan yang merupakan tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya makhluk. Ubudiyah adalah puncak kecintaan yang disertai puncak perendahan diri. Karenanya ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dalam hal ini adalah kemusyrikan yang tidak akan diampuni, bahkan dia tidak akan menerima amal pelakunya. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ibadah itu apa sih? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Ibadah itu puncak kecintaan kita dan puncak perendahan diri kita. Ini
inti dari ibadah. Kalau kita sholat jamaah, kita sholat beribadah kepada Allah. Kita harus sertakan perasaan ini. Bahwa kita mencintai zat yang kita ibadahi. Kita ibadah itu karena kecintaan kita kepada Allah dan karena kita ingin merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Dalam haji misalnya. Kalau kita berhaji, maka kita berhaji karena kita mencintai Allah dan kita ingin merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran juga demikian. Kita membaca Al-Quran karena kita sangat mencintai Allah dan kita ingin menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat ubudiyah. Itulah hakikat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini C unsur dalam pujian. Ya, ini judul dari penerjemah. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pujian kepada Allah mengandung dua unsur pokok, yaitu pengungkapan segala sanjungan dan sifat-sifat sempurna, sifat-sifat sempurnanya. Yang kedua, kecintaan kepada Allah berdasarkan segala bentuk pujian dan sifat sempurna itu. Apa? Nah, jangan terlalu cepat. Baik. Pujian kepada Allah mengandung dua unsur pokok. Anak kira sudah pada punya buku, sehingga tinggal nyimak saja. Iya, pujian Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung dua unsur pokok. Yang pertama, al-ikhbar bimahamidihi wa sifati kamalihi. Mengabarkan tentang pujian-pujian kepadanya. Ya, mengungkapkan pujian-pujian kepadanya dan mengungkapkan atau menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ini yang pertama. Wal mahabbatu lahu 'alaiha. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan bentuk pujian dan sifat kesempurnaan itu. Maksudnya mengungkapkan kecintaan kepada Allah karena sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian kepada Allah itu ada dua unsur yang paling mendasar, yaitu menyebutkan sanjungan, menyebutkan sifat-sifat. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang, Engkau lah yang mengatur alam semesta ini. Ya, ini menyebutkan pujian-pujian. Tidak ada yang lebih mulia daripada Engkau ya Allah. Ini menyebutkan pujian, menyebutkan sifat seperti tadi. Ya, Engkau adalah Zat yang demikian, demikian. Engkau Zat yang Maha Berkuasa, Engkau Zat yang Maha Pemberi. Ini menyebutkan pujian. Pujian menyebutkan sifatnya. Pujian, unsur pujian yang kedua adalah kecintaan. Mencintai Allah berdasarkan sifat-sifat dan perbuatannya. Berdasarkan kesempurnaan Allah. Ya, dengan mengungkapkan kecintaan itu, ya Allah, aku benar-benar mencintaimu.
mengungkapkan kecintaan Allah karena mengetahui sifat-sifat Allah. Karena mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Karena mengetahui kesempurnaan, keagungan dan seterusnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan siapa saja yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain tanpa memiliki rasa cinta kepadanya, maka orang itu belum bisa dikatakan telah memujinya. Misalnya mengatakan orang ini memang pinter, tapi aku tidak senang. Ini belum memuji. Siapa saja yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain tanpa memiliki rasa cinta kepadanya, maka orang itu belum bisa dikatakan telah memujinya. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang mencintai seseorang tanpa mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, maka ia belum bisa dikatakan telah memujinya. Ia baru bisa dikatakan memuji seseorang apabila telah menggabungkan dua hal pokok tadi, yaitu memujinya dan mengungkapkan rasa cinta kepadanya. Allah memuji dirinya sendiri. Dia juga memuji dirinya melalui lisan para malaikat, para nabi, para rasul, dan para hambanya yang beriman. Jadi Allah puji dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran banyak ya pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya wahuwal aliyul kabir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Dari siapa ini? Dari Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Walahul kibriya fis samawati wal ard. Hanya bagi Allah kebesaran di langit dan di bumi, keagungan. Wahuwal aliyul azim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, lagi maha agung. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Dia juga memuji dirinya melalui lisan para malaikat. Para malaikat kalau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya itu dari Allah. Kenapa? Karena yang memudahkan para malaikat memuji Allah siapa? Ya Allah juga. Kadang Allah memuji dirinya melalui lisan para nabi, para rasul, dan para hambanya yang beriman. Kita ketika memuji Allah, sebenarnya Allah memuji dirinya sendiri. Karena yang memudahkan kita memuji Allah siapa? Allah juga. Sehingga Allah pada dua keadaan ini sebenarnya memuji dirinya sendiri. Ya, memuji dirinya dengan dirinya. Dengan dua cara inilah Allah memuji dirinya. Pujian mereka kepada Allah terjadi atas kehendak, izin dan penciptaan Allah. Dialah yang menjadikan seseorang memuji dirinya, menjadikannya sebagai seorang muslim, menjadikannya bisa mengerjakan salat, menjadikannya bertaubat. Dari Allah semata bermula segala nikmat dan hanya kepadanya berakhir segala sesuatu. Dengan kata lain, segala nikmat itu bermula dengan pujinya dan berujung dengan pujinya juga. Allah lah yang mengilhamkan hambanya untuk bertaubat kepadanya, dan dia sangat bergembira dengan taubat hambanya itu. Meskipun taubat hamba itu tidak lepas dari karunia dan kemurahannya. Disebutkan di dalam hadis ya, bahwa Allah benar-benar berbahagia dengan taubatnya seseorang. Seperti apa bahagianya? Ya ini hanya takribul faham saja untuk memudahkan pemahaman. Seperti bahagianya orang yang membawa makanannya dan minumannya, kemudian dia berjalan ke tengah padang pasir,
Sampai di tengah padang pasir, dia ingin beristirahat. Ketika dia istirahat ternyata tunggangannya ini lari. Dan makanan dan minumannya bersama tunggangan ini. Ketika dikejar, tunggangan ini larinya semakin kencang. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkannya. Dan orang yang seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali apa? Menunggu kematian. Akhirnya dia istirahat lagi. Ternyata ya ketika dia bangun, dia mendapati hewan tunggangannya ada di depan dia bersama makanan dan minumannya. Coba kita bisa bayangkan betapa bahagianya orang ini. Sampai orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya orang ini. Allah lebih bahagia daripada bahagianya orang ini ketika melihat ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Padahal taubatnya hamba itu atas kehendak dia sendiri. Ya ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allah ya dia sangat bergembira dengan taubat hambanya itu meskipun taubat hamba itu tidak lepas dari karunia dan kemurahannya. Allah lah yang mengilhamkan ketaatan dalam diri seorang hamba. Dan dia pula yang membantunya melakukannya. Lalu membalasnya dengan pahala. Dan semua itu tidak lepas dari karunia dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang mengilhamkan kita untuk sholat, untuk hadir di majelis ini. Dan Allah juga yang akan memberikan kita pahala. Ya ini Allah semuanya. Makanya sangat tidak pantas ya kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat baik kepada kita. Sangat tidak pantas kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sangat murka ketika disekutukan. Sangat murka. Karena semuanya dari Allah sudah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata balasannya seperti itu. Kemudian paragraf yang terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari semua makhluknya. Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari semua makhluknya. Sebaliknya, semua makhluk pasti membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah katakan, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai seluruh manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Fakir itu sangat membutuhkan sekali. Kalian itu sangat butuh sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah, maka Allah adalah zat yang maha kaya. Tidak butuh kalian. Tidak butuh makhluknya sama sekali. Dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Seorang hamba butuh kepada Allah karena zatnya dalam meniti jalan untuk menggapai suatu tujuan. Karena memang ya kita tidak bisa melakukan apapun kecuali atas bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun. Ya, makanya ada perkataan kita berhasil, kita sukses itu bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Allah yang memudahkan kita. Baik, pasalnya apapun yang tidak ditetapkan Allah pasti tidak akan pernah ada. Demikian pula apapun yang tidak ditujukan untuk Allah niscaya tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ya, ini pembahasan yang kelima tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui keindahannya. Saya cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan
yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Apabila ada yang bertanya silahkan. Ya. Hijab Allah tadi Pak Ustaz ya. Mengenai hijab Allah ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dan ketemu dengan Allah. Pertanyaan saya, ketika Nabi Musa ingin mengetahui wajah Allah, kemudian diminta untuk datang ke gunung, mendekat ke gunung, kemudian tiba-tiba gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Sementara ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, ketika ada hijab, tidak disebutkan kalau pingsan gitu ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa Pak Ustadz? Iya. Ya, itu di surat Al-A'raf ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantarani. Jadi Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, arini anzur ilaik. Perlihatkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Ini permintaan dari Bani Israel juga seperti ini. Arinallaha jahrah. Di dalam surat An-Nisa. Arinallaha jahrah. Perlihatkan dirimu kepada kami secara nyata ya Allah. Nabi Musa juga meminta permintaan yang sama. Arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Allah jawab, engkau wahai Musa tidak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal. Akan tetapi lihatlah kepada gunung ini. Gunung yang engkau ada di atasnya. Unzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu bisa tetap ada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Tapi kan tidak bisa. Gunung itu tidak bisa, ya. Gunung itu bergetar bahkan hancur, ya. Dan Nabi Musa ketika bergetar seperti itu dengan kuatnya sampai beliau pingsan. Sehingga Nabi Musa sadar bahwa apa yang menjadi permintaan beliau itu sesuatu yang tidak mungkin karena betapa lemahnya beliau. Dan akhirnya beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya tersebut, karena permintaannya itu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tapi Allah yang menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya. Dan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang salah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah tabir cahaya yang menjadi penghalang antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Ana tidak melihat ada pertentangan di situ. Yang ingin ditanyakan seperti terlihat ada pertentangan.
Iya, perbedaannya di situ. Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya. Anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Sedangkan Nabi Muhammad tidak demikian. Maka untuk memberikan koreksi terhadap apa yang diminta oleh Nabi Musa, Allah katakan demikian. Engkau tidak akan bisa melihatku wahai Musa. Kalau ingin tahu buktinya, coba lihat gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, nanti coba dibuka di surat Al-A'raf ya. Fasawfa tarani. Di 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Engkau tidak akan sanggup melihatku wahai Musa, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau akan melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Ya. Jadi Nabi Musa mengaku bersalah dengan permintaan tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW tidak melakukan itu sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Baik, jazakallah. Iya, keindahan Allah Subhanahu wa taala itu ada atau bisa dilihat dari 4 sisi, ya. Dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dari sisi perbuatannya, kemudian dari sisi apa? Namanya. Dan kita ya tidak harus berurutan ya. Tidak harus berurutan dalam mengenali keindahan Allah Subhanahu wa taala atau mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus berurutan. Hanya saja untuk mengenali zat Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak mungkin sekarang ini tidak mungkin kecuali dengan mengenali sifatnya, mengenali perbuatannya dan mengenali namanya. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin mengenali zat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 hal ini. Kalau kita tahu hal ini, 3 hal ini, maka kita bisa mengenali sebagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenali sifat, ya, mengenali perbuatan dan mengenali nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita tidak perlu secara berurutan, yang penting kita tahu dalilnya. Maka kita bisa mengambilnya. Kita bisa menggunakan dalil itu untuk menunjukkan bahwa di antara perbuatan Allah seperti ini, di antara sifat Allah seperti ini, di antara nama Allah seperti ini. Ya. Allahu a'lam. Taib, ada pertanyaan lain? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi kita memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu kan Allah duduk di atas arsy. Ya. Allah duduk di atas arsy. Bukan duduk.
Jadi gini, Istawa itu bukan duduk. jadi Mohon maaf. orang memaknai, banyak yang salah dalam memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi mereka itu melihat meyakini bahwa tuh Allah tuh di atas aras ada kursi, duduk sama kayak kita seperti manusia. Nah, Baik, itu pemahaman yang perlu diluruskan itu. Kita tanya kepada para jamaah, apakah para jamaah memahami seperti itu? Tidak ada. Oh, berarti Iya, tidak ada. melurus. Tidak ada yang memahami seperti itu. Kita memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa adalah bahwa Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arsy-Nya. Jadi istawa ala itu artinya ala wartafa. Ya. Bisa difahami ya? Istawa dalam bahasa Arab artinya apa? Ala wartafa. Ala wartafa artinya berada di atas. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu duduk. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ternyata jamaah juga enggak ada yang memahami seperti itu. Siapa orangnya? Iya, enggak ada. Iya, jamaah yang lain juga tidak. Iya. Tidak ada yang mengartikan seperti itu. Kalau kita mengartikan seperti itu, butuh dalil. Mana dalilnya? Sedangkan istawa ala dalam bahasa Arab artinya ala wartafa. Ala wartafa itu meninggi di atas. Meninggi di atas sesuatu. Bagaimana keberadaan Allah di atas arsy-Nya kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan hal itu kepada kita. Dan kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya sama sekali. Tapi keterangan yang Allah datangkan kepada kita tentang dirinya harus kita terima. Ya, Allah mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, ya kita terima seperti itu. Kita tidak mengatakan Allah duduk seperti raja di atas singgasananya, duduknya bagaimana. Kita tidak mengatakan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada dalilnya kita terima apa adanya, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita di sini ya punya kaedah yang sangat jelas dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya sama sekali. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masnya bisa mendengar tidak? Allah bisa mendengar. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran masnya? Tidak. Iya. Itulah kaedah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah isyaratkan bahwa kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika kita katakan Allah Maha melihat dan manusia juga ada yang Maha melihat, ketika Allah katakan dirinya Maha mendengar, manusia dikatakan Maha mendengar, bukan berarti sama. Coba di dalam surat Al-Insan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'. Sami' itu sighah mubalaghah. Sami' itu maksudnya dia bisa mendengar dengan pendengaran yang sangat bagus. Basira, kata-katanya sama. Wa huwas sami'ul basir. Manusia sami' basir juga. Allah as-sami' al-basir. Tapi kita katakan ini di makhluk, sedangkan itu di khalik. Yang di makhluk jelas akan penuh dengan kekurangan. Yang di khalik jelas akan sempurna sesempurna-sempurnanya. Kita tidak bisa membayangkan kesempurnaan Maha mendengarnya Allah dan kesempurnaan Maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lain.
Ketika dikatakan Allah berada di atas arsy-Nya, maka kita katakan keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu tidak sama dengan keberadaan makhluk di atas singgasananya. Ya. Dan kita tidak katakan bahwa Allah duduk di atas singgasananya seperti duduknya makhluk. Dari mana perkataan ini? Itu bukan yang kita katakan sama sekali. Kita mengingkari perkataan itu juga. Ya. Karena itu menyamakan Allah dengan makhluknya dan tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Yang ada adalah bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, ya. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Ibu-ibu ada yang bertanya, ibu-ibu? Oh iya. Mic-nya di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, ketika Rasulullah SAW sampai di Palestina itu beliau sholat ya Ustaz ya? Ustaz ya? Iya. Ya, apakah benar Ustaz bahwa beliau sholat itu berserta dengan Para para rasul-rasul dan nabi? Iya. Termasuk Nabi Musa? Wallahu a'lam, tapi seluruh nabi sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, iya. ya, Kalau jadi kita katakan sahih. seluruh nabi, ya berarti Nabi Musa ketika itu sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Jadi sahih ya Ustaz ya? Iya, sahih. Hadis riwayat siapa ya Ustaz ya? Cuma pertanyaannya kenapa ditanyakannya Nabi Musa? Eh, beliau yang memberitahu kepada Rasulullah bahwa kalau sampai 50 rakaat itu akan memberatkan makhluknya. Oh Jadi, iya. Ya. Dan Jadi, di saat yang sama beliau juga bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. betul, tapi kan yang memperingatkan beliau itu seolah-olah karena mungkin Nabi Musa adalah rasul yang paling berat dengan cobaan pengikutnya Ustaz ya. Jadi beliau memberikan suatu nasihat yang baik sekali bahwa kita sekarang sholat itu atas anjuran beliau 5 waktu dalam satu hari. Dan itu pun beliau Baik, sampai sholatnya kapan? sholat itu apa? Sebelum Mi'raj apa setelah Mi'raj? Sholat yang 5 waktu itu Ustaz kan yang Bukan, maksudnya maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi itu sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj? Lagi mau ini belum ya? Jadi belum. Iya, sebelum. Iya sebelum Ustaz. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi Sebelum ke itu sebelum menghadap kepada Allah untuk Iya. menerima Wahyu. perintah sholat 5 waktu. Betul Ustaz. Iya. Ya itu karena Nabi Musa itu yang kayaknya sayang banget gitu sama Ustaz, sama Iya. Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz ya. Taib. Ya, barakallahu fiik. Taib, hadisnya sebentar ya. Taib, ini hadisnya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Falamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjid al-Aqsa, qama yusalli. Maka beliau berdiri untuk menjalankan salat. Faltafat. Kemudian beliau menoleh. Thumma altafat. Dan beliau menoleh lagi. Fa idzan nabiyyuna ajma'un yusalluna ma'ahu. Ya, beliau melihat para nabi semuanya salat bersama beliau. Taib. Kemudian disebutkan di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah salat itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit untuk menerima pesan salat 5 waktu,
ataukah sholat tersebut setelahnya. Hanya saja yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa sholat tersebut terjadi sebelum Rasulullah SAW naik ke langit ya untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Baik. Ya ada di Musnad Ahmad ya hadisnya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menanya tentang hadis Allah bagaimana prasangka hambanya. Itu maksudnya yang lebih jelas itu gimana ya Ustadz ya? Iya, ada hadis qudsi yang bunyinya ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku itu sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Maka silahkan hambaku mempersangkakan tentang aku kepadanya. Ya. Jadi silahkan dia menganggap aku bagaimana kepada dia. Maksudnya ya bahwa kita itu harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita sudah melakukan syariatnya, kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Kemudian ternyata ya ada musibah-musibah yang menimpa kita, ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita harus tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik ya. Jangan keadaan kita keadaan yang buruk, banyak bermaksiat, tetap husnudzan kepada Allah. Ini husnudzan yang tidak pada tempatnya. Kapan kita husnudzan kepada Allah? Ketika keadaan kita baik. Termasuk di antara husnudzan ya ketika kita sholat, ya kita husnudzan kepada Allah, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita sudah memenuhi syarat rukunnya. Jangan sampai kita tidak memenuhi syarat rukun kemudian kita tetap husnudzan sholat kita diterima. Ini husnudzan yang tidak pada tempatnya. Kita berdoa misalnya. Berdoa sudah berusaha untuk melakukan amal sebab-sebab terijabahnya sebuah doa, ya kita husnudzan kepada Allah. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa kalian. Ya jangan sampai kita tidak melakukan sebab-sebab diijabahnya sebuah doa, kemudian kita husnudzan kepada Allah, doa kita pasti akan diijabahi. Tidak seperti itu ya. Jadi husnudzan di sini pada tempatnya. Ketika kita sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kita berusaha melakukan ketakwaan kepada Allah, ya ketika itulah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian, wallahu taala alam, karena waktu sudah memasuki waktu asar, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita dapatkan bersama dalam kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.